Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita kawan-kawan di Fikih Siasat, di mana pada kesempatan video materi kali ini kita akan membahas beberapa istilah yang erat kaitannya dengan fikih siasat. Yang pertama adalah imamah, yang kedua adalah ahwa, yang ketiga adalah wizarah. Video materi ini kita akan mulai dengan persoalan atau pembahasan terkait dengan imamah, apa yang dimaksud dengan imamah, tujuannya apa, dan apa dalil yang mendasarinya. Kawan-kawan yang berbahagia, bahwa istilah imamah sebenarnya mempunyai padanan lain atau istilah lain yang semakna dengan dirinya, yaitu khilafah. Jadi kalau dikatakan istilah imamah, maka di saat yang sama maksudnya sama dengan istilah khilafah. Karena lafadz imamah ini adalah lafadz yang sering digunakan atau lazim, masyhur digunakan oleh kelompok Syiah. Adapun kelompok Sunni lebih yaitu identik menyebutnya dengan istilah khilafah. Meskipun keduanya ini memiliki substansi yang sama, tetapi imamah lebih dikenal dahulu ya, karena kelompok Syiah adalah mereka yang sangat getol membuat konsep imamah itu, di mana hal itu berbeda dengan apa yang difahami dan diyakini dalam tradisi Sunni. Nah, imamah atau khilafah ini merujuk kepada yaitu sebuah lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan, penguasa, negara, nah seperti itu, kesatuan politik, kesatuan kekuasaan. Nah, ini sebutannya adalah imamah atau khilafah, atau kadang-kadang digunakan imaratul mukminin. Nah, istilah lain yang semakna dengan itu adalah perwujudan dari lembaga negara. Ini yang dimaksud dengan imamah atau khilafah di dalam Islam. Nah, tujuannya apa lembaga negara? Mohon maaf ya. Tujuannya apa lembaga kekuasaan yang disebut dengan imamah atau khilafah atau negara di dalam Islam itu? Satu saja saya ucapkan di sini, saya sematkan di sini dari pendapat Imam Al-Mawardi yang sangat terkenal di dalam kitabnya. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati fi hirasatid dini wa siyasatid dunya. Bahwa imamah itu, ya, negara itu, jika sini identik diartikan dengan negara, diciptakan untuk menggantikan peran kenabian dalam rangka menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Jadi di dalam Islam, pandangan para ulama ya, melihat perwujudan sebuah negara itu adalah sebuah alat yang diciptakan, diwujudkan dengan peran adalah menjaga agama dan mengatur kehidupan dunia. Jadi agama adalah tujuannya di dalam negara itu. Ya, kelangsungan agama dan mengatur kehidupan dunia artinya kemaslahatan manusia yang sesuai dengan syariat-syariat agama. Nah, ini adalah tujuan negara didirikan dalam perspektif agama Islam. Jadi tidak semata-mata menciptakan masyarakat yang rukun, tidak hanya tentang itu, tetapi kerukunan dalam bingkai kebenaran. Tidak hanya mengupayakan kesejahteraan rakyat, tapi kesejahteraan rakyat dalam bingkai hukum-hukum Islam dan seterusnya. Ini tujuan negara didirikan, di mana terkait dengan hal ini secara lebih panjang, lebih lebar,
itu sudah dibahas di video materi sebelumnya. Nah, oleh karenanya perwujudan negara di dalam komunitas muslim itu menjadi penting. Bahkan sebagian ulama, ya mayoritas bahkan ulama klasik menyatakan meskipun imamah atau negara ini ya hanya berfungsi sebagai alat, tetapi mendirikan negara yang berbasis agama Islam atau syariat Islam itu menjadi kewajiban fardu kifayah di dalam komunitas umat Islam. Kenapa seperti itu? Pertama, karena adanya ayat terkait dengan ketaatan kepada ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul wa atiullaha wa atiu rasulah wa ulil amri minkum. Wahai manusia, taatlah kamu kepada Allah, kepada Rasul dan ulil amri, para pemimpin ya, kalian. Kalau ada ketaatan, perintah untuk melakukan ketaatan kepada ulil amri, maka secara tidak langsung konsekuensi logisnya harus ada mereka yang didudukkan sebagai ulil amri, pemegang pemerintahan, pemegang perkara, ya, urusannya orang-orang yang disuruh untuk taat itu tadi, dalam artian adalah pemerintah. Kemudian yang kedua, kenyataan atau fakta sejarah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendirikan negara Madinah, di mana negara Madinah adalah representasi daripada ajaran-ajaran Islam yang digunakan di dalam hukum negaranya. Kemudian yang ketiga adalah ijma' sahabat untuk mengangkat pemimpin, segera mencari pemimpin pengganti Kanjeng Nabi untuk memimpin negara Madinah, bahkan saat Kanjeng Nabi belum disemayamkan. Ini tiga hal pertama. Hal lainnya secara logika bahwa banyak dari syariat Islam itu bergantung pada campur tangan negara. Pelaksanaannya ya bergantung pada campur tangan negara. Misalnya tentang hukum potong tangan, tentang hukum kisos dan lain sebagainya. Seandainya itu yang melakukan bukan negara, tapi orang per orang, maka membahayakan. Justru tidak maslahat, tetapi akan banyak menimbulkan mafsadat. Kemudian hal lainnya adalah Allah menjadikan umat Islam dalam satu kesatuan. Nah, terlepas perbedaan suku, bahasa, ras, dan lain sebagainya, bahwa Allah ini menjadikan umat Islam ini menjadi satu kesatuan. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Nah, ini untuk saling mengenal. Nah, konsekuensi dari kesatuan politik adalah kepatuhan kepada pemimpin. Tidak ada yang dipatuhi, ya, maka susah akan adanya persatuan. Maka inilah beberapa alasan yang dianggap menjadi landasan bahwa perwujudan imamah atau khilafah atau negara Islam itu, ya, negara Islam ya, maksudnya secara substansi negara yang mengadopsi hukum-hukum Islam, itu menjadi sebuah hal yang wajib ya, diperjuangkan oleh umat Islam secara kifayah, fardu kifayah. Nah, jika imamah atau khilafah itu adalah nama lembaganya, maka siapakah yang menduduki atau siapakah mereka atau apakah sebutan bagi mereka yang menduduki jabatan di dalam khilafah atau imamah itu sendiri? Ya, gelar yang digunakan
bagi mereka yang menduduki imam atau khilafah di dalam sejarah Islam itu ada beberapa istilah. Pertama imam, yang kedua khalifah, yang ketiga Amirul Mukminin. Tiga istilah ini maksudnya adalah sama. Ya. Seperti di dalam surat Hud, Al-Furqan, dan Al-Baqarah yang adik-adik bisa lihat di sini. Yang dimaksud dengan imam adalah yang berkaitan dengan aspek positif orang yang bisa menjadi tauladan atau qudwah bagi orang lain, bagi rakyatnya. Adapun khalifah itu dijelaskan disebut di dalam surat Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Abu Bakar sendiri ketika dibaiat, dia mendakwakan dirinya bukan sebagai raja atau kaisar, melainkan sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gelar ya, mohon maaf, Amirul Mukminin ini bermula ketika Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam perang Qadisiyah ya diberi gelar oleh para prajurit atau sahabatnya dengan Amirul Mukminin. Kemudian juga Umar bin Khattab. Kemudian menyebar gelar ini. Nah, pertanyaannya kenapa ada gelar imam, gelar khalifah, gelar Amirul Mukminin, padahal penguasa-penguasa waktu itu tidak menggunakan gelar tersebut, baik yang di Jazirah Arab apalagi yang di luar Jazirah Arab. Yang sering digunakan adalah muluk, malikun, raja, atau kisro, atau kaisar. Nah, karena dalam pandangan Islam, baik raja atau kaisar yang memerintah pada zaman itu tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan pemerintahan yang dipandang pemerintahan ideal di dalam umat Islam, di mana raja atau malik ini identik dengan seseorang yang sangat tiran, arogan, kemudian superior, ya, kekuasaannya absolut, dan lain sebagainya. Seperti dalam surat An-Naml ayat 34 dan Al-Kahfi ayat 79. Termasuk juga kaisar atau kisro. Banyak syair-syair dalam bahasa Arab yang mencemooh sifat-sifat kisro atau kaisar, di mana hal tersebut tidak mungkin akan digunakan sebagai istilah yang merujuk kepada seseorang yang menjadi pemimpin umat Islam. Yang digunakan adalah imam, khalifah, maupun Amirul Mukminin. Nah, itu tadi yang berkaitan dengan pengertian imamah dan imam, pengertian khilafah dan khalifah. Jadi imamah itu adalah institusinya atau lembaganya, sedangkan imam, al-imam, itu adalah orang-orang yang menduduki institusi tersebut. Begitu juga dengan khilafah, itu adalah institusi atau lembaganya, sedangkan khalifah adalah orang yang menduduki di dalam institusi itu. Nah, sekarang tugas imamah atau khilafah itu apa? Secara sederhana atau secara singkat sudah dijelaskan di slide sebelumnya, yaitu ya, hirasatiddin wa ri'ayati siyasatid dunya, menjaga keberlangsungan agama dan politik, ya, kemaslahatan umat yang berkaitan dengan persoalan dunia. Nah, tujuan itu kemudian diimplementasikan dalam 3 tugas institusi negara Islam atau imamah atau khilafah. Yang pertama adalah menciptakan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam atau dikenal dalam bahasa fikihnya as-sultah tasyri'iyah.
Yang kedua, melaksanakan undang-undang as-sultah at-tanfidhiyah. Dan yang ketiga adalah mempertahankan kelangsungan hukum dan perundang-undangan as-sultah al-qadhaiyah. Ya, ini hampir sama dengan di dalam prinsip negara modern. Dan negara itu diantaranya menciptakan perundang-undangan. Hanya saja bedanya di sini dalam perspektif hukum Islamnya atau fikih siyasahnya, undang-undang yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena itulah yang membedakan antara negara yang berbasis agama Islam dengan negara yang tidak berbasis agama Islam. Yang berbasis agama Islam, maka perundang-undangan yang diciptakan baik oleh lembaga yaitu tanfidh atau eksekutif maupun legislatif atau tasyri' itu harus bermuara dari hukum Islam, baik yang tersurat di dalam Al-Quran, Al-Hadis, maupun yang tersirat dari keduanya. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan undang-undang sesuai dengan ketentuan syariat. Kemudian yang ketiga adalah mempertahankan kelangsungan hukum dan perundang-undangan atau sultah al-qadhaiyah. Nah, pada poin yang ketiga ini yang berkaitan dengan wilayah yudikatif, kalau kita padankan di dalam model kenegaraan era modern, itu muncul nanti 3 lembaga. Yang pertama adalah wilayatul hisbah. Wilayatul hisbah yang kemudian kita masih ingat di materi yang sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan wilayatul hisbah adalah berkaitan dengan yaitu penegakan hukum untuk persoalan-persoalan yang ringan. Al-wilayatul qadha itu adalah yaitu peradilan umum atau penegakan hukum dalam persoalan-persoalan yang umum, tingkatan sedang. Sedangkan wilayatul mazalim itu fungsinya adalah penegakan hukum yang berkaitan dengan pejabat negara atau orang-orang tertentu yang dianggap penting di dalam pemerintahan. Nah, ini adalah 3 tugas institusi negara di dalam Islam, khilafah maupun imamah. Jadi tidak sekedar kekuasaan semata-mata, tetapi kekuasaan yang menjunjung, kekuasaan yang membawa, kekuasaan yang melindungi nilai-nilai Islam yang terijawantahkan dalam sebuah negara. Institusinya dikenal dengan nama imamah atau khilafah. Lalu bahasan selanjutnya adalah tentang ahwa. Ahlul halli atau ahlul hilli wal aqdi. Apa yang dimaksud dengan ahwa ini? Di mana dia mempunyai beberapa padanan istilah atau padanan kata, misalnya ahlul ikhtiyar, ahlus syura, ahlul ijtima', ahlus syaukah maupun ahlul ijtihad. Kalau bahasa mudahnya, itu ahwa itu identik dengan lembaga perwakilan rakyat atau dewan perwakilan rakyat, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan dengan apa yang kita kenal dengan lembaga perwakilan rakyat di era modern ini. Jika ahwa ini dikaitkan dengan sejarah ketatanegaraan Islam yang pernah ada. Nah, ini secara
sederhananya seperti itu, bahwa ahwa maupun ahlul ikhtiyar, ahlus syura itu menurut pendapat para ulama klasik adalah sebuah lembaga yang diduduki oleh orang-orang di mana mereka tugasnya adalah memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat Islam atau warga negara Islam itu sendiri. Nah, tugas-tugasnya adalah sebagai penyambung lidah umat kepada penguasa dalam rangka diimplementasikan pada kebijakan-kebijakan pemerintah untuk yaitu tercapainya kemaslahatan. Nah, perbedaan ahwa dahulu dengan sekarang ya, itu adalah pada era klasik identik dengan lembaga konsultasi yaitu kepala negara maupun lembaga yang mengangkat pemimpin negara. Tapi ini harus diingat sekali lagi bahwa kalau kita berbicara era klasik di mana para sahabat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah ya pada era seperti itu sangat jauh berbeda ya, masih terlalu sederhana, mohon maaf, dibandingkan dengan apa yang kita kenal dengan lembaga perwakilan rakyat di negara kita. Sehingga pada masa Khulafaur Rasyidin, sahabat-sahabat senior itulah merupakan cikal bakal lembaga ahwa atau Dewan Perwakilan Rakyatnya zaman dahulu yang mengangkat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian yang mengangkat Utsman bin Affan dan lain sebagainya. Ini pengertian ahlul hilli wa al-aqdi, semacam lembaga perwakilan rakyat. Nah, kalau di era klasik itu mereka justru lebih dekat dengan penguasa, maka pandangan ulama fikih yang berkaitan dengan ahwa ini selangkah lebih maju lagi. Misalnya perspektifnya era modern ini, tugas ahwa itu bukan hanya mengangkat, mengkoreksi ya, jika dia dikaitkan dengan masa sekarang ini, melainkan juga bisa untuk menjatuhkan seorang pemimpin manakala dianggap sudah tidak mempunyai kompetensi lagi, atau dia sudah dianggap tidak lagi mempunyai kekuatan dan kemampuan oleh lembaga ahwa untuk memimpin yaitu negara. Nah, ini kalau model seperti ini bisa masuk dalam model pemerintahan di Indonesia, di mana lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat bukan hanya mengangkat pemimpin negara tetapi juga menurunkan presiden. Nah, konsep-konsep seperti ini kawan-kawan, ini dinamis. Artinya bukan menjadi sebuah sesuatu yang harus seperti itu, juga bukan sesuatu yang tidak harus seperti itu. Ini adalah konsep-konsep yang pernah berjalan, pandangan-pandangan ulama fikih terhadap realitas sejarah tata negara atau pemerintahan pada masa itu, sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan sebagaimana yang kita baca kesimpulannya pada video ini. Mengapa lembaga ahwa itu atau institusi ahwa itu penting dan perlu ada di dalam sebuah sistem pemerintahan?
Karena memang ajaran Islam menekankan pentingnya bermusyawarah. Sebagaimana di dalam surat Asy-Syura ayat 38 dan Ali Imran ayat 159. Ini landasan normatifnya di dalam Islam atau landasan yuridisnya dalam Islam dilihat dari Al-Quran. Kemudian jika dipandang dalam sunnah Rasulullah, Rasulullah pun sering melakukan musyawarah dengan para sahabat dalam menentukan banyak hal yang berkaitan dengan persoalan dunia atau persoalan negara. Kalau persoalan ibadah, beliau tidak bermusyawarah. Rasulullah tidak bermusyawarah bagaimana caranya sholat, tidak bermusyawarah bagaimana zakat itu ketentuannya, begitu juga haji dan puasa. Tetapi ketika memimpin peperangan, strategi perang, kemudian juga menjatuhkan hukuman, itu Rasulullah sering melakukan musyawarah sebagaimana diterangkan di dalam slide-slide sebelumnya, materi-materi sebelumnya. Misalnya ketika yaitu memperlakukan atau bagaimana memperlakukan tawanan perang Badar, bagaimana kemudian mempertahankan Madinah dalam perang Ahzab dan seterusnya. Kemudian landasan logikanya bahwa memang tidak mungkin rakyat itu secara keseluruhan dilibatkan secara langsung dalam pengurusan politik. Nah, itu justru tidak mungkin. Ya, mesti ada batasan. Di samping situasi dan kondisi atau latar belakang masing-masing warga negara, juga kemampuan mereka. Sehingga musyawarah akan berlangsung efektif dan efisien manakala anggotanya terbatas atau ada batasan anggota. Sehingga ahwa itu menjadi penting keberadaannya. Satu, sebagai yaitu perwakilan dari masyarakat atau umat atau warga negara Islam. Kemudian kedua, sebagai pelanjut tradisi Rasulullah dalam melakukan musyawarah. Dan ketiga, sebagai bentuk yaitu perintah di dalam ajaran Islam untuk melakukan musyawarah, terutama berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Jika berkaitan dengan seorang khalifah atau seorang imam yang keberadaannya muncul karena dipilih oleh ahwa atau dipilih oleh pemimpin sebelumnya, maka bagaimana mekanisme pemilihan ahwa? Ternyata pandangan ulama-ulama berkaitan dengan sejarah ketatanegaraan di masa lampau, ahwa ini justru tidak dipilih oleh masyarakat ketika dia sudah terlembaga. Misalnya pada masa Daulah Bani Abbasiyah, ahwa ditentukan atau ditunjuk oleh penguasa atau seorang imam atau seorang khalifah. Sehingga kalau seperti itu yang terjadi, tidak mungkin ahwa ini mampu menurunkan penguasa, karena dia hanya menjadi sebuah lembaga yang tidak menjadi penyambung lidah rakyat secara utuh, melainkan semi lembaga, yaitu pertimbangan presiden atau pertimbangan seorang khalifah. Maka di era modern, ahwa itu terbentuknya pemilihan anggotanya, konsep pemilihan anggotanya itu berbasis maslahat. Berbasis maslahat itu maksudnya
mana yang lebih maslahat mekanisme pemilihannya dari beberapa opsi atau pilihan yang mungkin bisa dilakukan. Misalnya melalui pemilihan umum. Nah, ini seperti yang terjadi di negara-negara modern. Kemudian seleksi kompetensi oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang merasa membutuhkan seseorang atau menganggap seseorang dan memandangnya sebagai orang yang cakap, mempunyai kompetensi untuk duduk menjadi perwakilan, menjadi wakilnya di Ahwa. Yang ketiga dan yang pernah berjalan dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia adalah diangkat oleh kepala negara. Nah, ini mekanisme pemilihan Ahwa dari sejarah yang pernah terjadi sampai kemudian gagasan. Sejarah yang pernah terjadi adalah nomor 3, diangkat kepala negara. Yang menjadi gagasan adalah nomor 1 dan nomor 2 melalui pemilu maupun seleksi oleh masyarakat. Yang terakhir adalah istilah wizarah. Wizarah atau istilah wizarah itu adalah nama institusinya. Sama dengan tadi imamah itu institusinya. Kemudian orangnya itu dinamakan imam. Khilafah itu institusinya. Orangnya dinamakan khalifah. Wizarah pun demikian. Wizarah itu adalah lembaga atau organ negara yang fungsinya membantu kepala negara. Dan orangnya yang duduk di dalam wizarah ini dinamakan dengan wazir. Nah, hanya saja kawan-kawan, wizarah itu bukan sesuatu yang baru. Artinya bukan negara Islam saja yang pernah mempraktekkan adanya lembaga wizarah di dalam institusi imamah atau negara, melainkan sudah menjadi tradisi penguasa-penguasa yang ada sebelum Islam atau ketika Islam berkuasa di luar wilayah kekuasaan Islam. Nah, ini berkaitan dengan wizarah secara umum. Nah, kemudian ada 2 pembagian wazir dalam sistem pemerintahan yang pernah ada. Pertama adalah tafwid, yang kedua ada tanfiz. Tafwid ini kalau di masa dinasti Bani Umayyah dikenal dengan istilah khatib atau khotib. Bukan khotib ya, katib ya. Katib itu kalau bahasa Arabnya dialih bahasakan ke Indonesia sekretaris lah. Tapi dianggap yaitulah perdana menterinya atau wazir tafwidnya. Sedangkan tanfidz adalah pelaksana dari kebijaksanaan yang telah diputuskan oleh wazir tafwid. Sehingga kalau wazir tafwid itu identik dengan perdana menteri dan wazir tanfidz itu adalah menteri-menteri. Nah, siapa yang diangkat menjadi wazir dalam wizarah ini adalah mereka yang memiliki kompetensi sama dengan kompetensi seorang imam itu sendiri. Hanya saja pengangkatannya ditunjuk oleh penguasa untuk menjadi wazirnya. Nah, ini wizarah, istilah wizarah dan konsep wizarah dalam sistem pemerintahan negara Islam yang pernah ada. Lalu bagaimana yaitu dinamika wizarah ini dalam lintasan sejarah pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidun belum terlembaga. Ya, langsung seperti itu karena memang model pemerintahannya berlangsung secara sederhana. Rasulullah
ya mengangkat sahabat-sahabat kepercayaannya untuk misalnya yaitu melaksanakan tugas-tugas beliau sebagai wakil beliau berkaitan dengan tugas pemerintahan, bukan tugas kenabian. Rasulullah yaitu ada orang kepercayaannya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan lain sebagainya. Ya sekali waktu menjadi wazir, sekali waktu menjadi ahwa seperti itu. Kemudian masa Bani Umayyah di Arab, ya, cikal bakal wizaroh sebagai sebuah lembaga itu diwakili dengan istilah katib, penulis atau sekretaris negara. Kalau di masa sekarang ya beda sebenarnya, wazir dan sesnek itu sekretaris negara. Tapi ya bagaimana sudah terjadi seperti itu di masa pemerintahan yang dahulu. Dan itu mungkin yang terbaik untuk situasi dan kondisi pada waktu itu. Ya. Kemudian pada masa Bani Umayyah di Spanyol, nah, karena kita membaca, kita melihat fakta sejarah bahwa Bani Umayyah tidak hanya di Arab tetapi juga pernah ada di Eropa. Itu bukan istilah katib yang beredar di masanya, di masa Bani Umayyah di Spanyol, melainkan istilah hajib. Nah, kemudian baru nama wazir itu menjadi sebuah hal yang umum dalam pemerintahan Islam ketika masa Bani Abbasiyah. Nah, kemudian terus menerus sampai kemudian masa sekarang, wazir atau perdana menteri itu dalam negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam itu muncul dalam negara yang menganut sistem parlementer. Ya, misalnya di negara Malaysia atau kerajaan Malaysia ada namanya perdana menteri. Di Indonesia sendiri pernah ada sistem parlementer ketika Pak Karno masih menjabat sebagai kepala negara. Ya, tetapi di Indonesia sistem parlementer itu tidak cocok. Ya, bergonta-ganti kabinet, nah, akhirnya tidak cocok, tidak efektif dan efisien, tidak kondusif. Ya, pertentangan antara kaum nasionalis dengan kaum agama dengan kaum komunis, akhirnya jatuh bangun kabinetnya. Akhirnya Pak Karno membubarkan kabinet. Nah, ini adalah wizarah dalam lintasan sejarah. Ya, kawan-kawan yang semoga dirahmati Allah, hal-hal yang disampaikan tadi, imamah, ahwa maupun wizarah, adalah beberapa istilah yang pernah ada dalam sejarah ketatanegaraan Islam. Kemudian termasuk di dalamnya gagasan-gagasan seandainya konsep-konsep tersebut tetap dilanjutkan oleh umat Islam. Tentu dalam pembahasan ini ya saya kira tidak semua mahasiswa atau para pendengar pemirsa ini puas ya, tidak puas dengan apa yang disampaikan di materi ini. Oleh karenanya monggo kita puaskan seandainya masih ada beberapa hal yang mengganjal untuk didiskusikan, bisa mendiskusikannya di kolom komentar di bawah video. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.